Saya ngelihat para pesohor politik di Indonesia sekarang hampir semuanya punya akun TikTok. Untuk 2024 itu yang seperti yang kita sama-sama kita tahu ya, milenial dan Gen Z Oke. adalah pemilih mayoritas nantinya. Lebih kurang 60% ya kalau nggak salah. 99,1 juta loh bang, milenial dan Gen Z menggunakan TikTok bang. Jangan-jangan cuma karena ini bapak ini dia jogetnya lucu loh. Ya, yuk kita pilih untuk jadi presiden 2024. Wah kacau sih. Oke. Kalau politisi yang paling Top ya. top di TikTok, kita lost aspek edukasinya dari sebuah platform bernama TikTok yang penggunanya hampir mencapai separuh jumlah penduduk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hadir kembali di episode pertama dari ngomongin politik, salah satu playlist di Ngopi Toat dan Tora Boba Media Channel. Kali ini kita akan membahas tentang politik dari sudut pandang generasi muda. Kebetulan kali ini kita sudah kedatangan salah satu rekan ngobrol yang akan membicarakan politik ini, terutama politik Indonesia. Dia mahasiswa ilmu politik dari salah satu universitas ternama di Sumatera Barat, yaitu Universitas Andalas. Welcome to the club. No. Kaget bang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Adi Prastyo, salah satu mahasiswa dari Universitas Andalas. Mahasiswa ilmu politik ya bang. Oke, no. Iya, gimana bang? Seru. Rino kan generasi TikTok. Bisa jadi. Abang nggak main TikTok emangnya? Enggak. Tapi tren TikTok pasti sering tahu dong. Tahu, pengen coba tapi nggak ngerti. Jadi Oh, daripada blunder mending nggak usah gitu kan. Iya. Tetap- Daripada alay ya bang. Daripada alay mending nggak usah. Oke. Tapi no, Gimana tuh bang? saya ngelihat para pesohor politik di Indonesia sekarang hampir semuanya punya akun TikTok gitu. Nggak semuanya sebenarnya bang. Tapi beberapa yang dikelola secara pribadi dan tim emang dikelola secara serius mungkin cuman beberapa ya bang. Tapi kalau yang ada tim, maksudnya bukan official account, ada beberapa banyak. Oke, kayak fans base Ya, gitu. kayak semacam itulah. Pun misalkan beliau nggak punya TikTok pun bakalan ada yang misalkan mencomot dari YouTube oleh satu akun ya upload ke TikTok. Itu bisa juga ada kemungkinan untuk trending juga sih sebenarnya. Masalahnya itu memang untuk kepuasan pribadi saja atau untuk aktualisasi diri pribadi aja, atau memang ada agenda politik terselubung yang disebarkan melalui TikTok gitu. Jangan-jangan TikTok ini salah satu alat propaganda politik gitu. Ya kalau zaman sekarang nggak bisa dipungkiri ya bang. Tapi kan kalau secara peraturannya, kalau nggak salah sih dari tahun 2019 ya bang. Dari tahun 2019 itu platform TikTok itu sudah resmi untuk melarang propaganda politik di situ. Konten-konten yang eksplisit tentang propaganda dan kampanye politik di TikTok emang sudah dilarang begitu. Mungkin sedikit berbeda ya dari Instagram dan yang lainnya. Mungkin nggak ada tentang aturan sedetail itu kali ya. Terus kenapa tuh para politisi kok seperti berlomba-lomba gitu? Bahkan ada yang nggak karena TikTok ini kan tadinya platform yang dikenal dengan apa ya, dance pendek gitu ya. Iya, Kalau nggak betul. salah ya, kalau nggak salah, atau prank gitu. Prank nggak sih bang? Nggak ya? Sedikit ya, lebih kalau prank mungkin lebih ke di YouTube kali ya. Nah saya ngeliat tuh salah satu politisi itu, dia nggak bisa goyang no, nggak bisa, udah goyang malah hancur gitu. Tapi maksa gitu, Oke. maksain gitu supaya bisa perform di TikTok. Oke, betul. Nah itu tujuannya opo tuh? Wah. Apa ya bang? Kalau yang Rino tahu ya, emang hampir nggak ada kalau misalkan di TikTok bilang, ayo pilih saya di tahun ini untuk laksanakan pemilu ini. Nggak kayak gitu. Cuman untuk sekedar menunjukkan eksistensinya dimanapun dunia pun, dimanapun sosial media yang ada. Kan di Instagram harus eksis. Yap. Di TikTok harus eksis. Karena ya nggak bisa kita pungkiri dong,
TikTok dengan sebegitu banyaknya pengguna di Indonesia, yang milenial dan Gen Z, itu pasar utama di TikTok ya bang. Nggak mungkin dong kalau misalkan para politisi itu nggak menyasar ke sana, setidaknya untuk meningkatkan popularitasnya lah. Gen Z itu mayoritas pengguna TikTok adalah Gen Z. Gen Z bang. Gen Z ini bakal memilih di 2024. Iya, dari 97 kan. Oke. Kalau yang Reno tahu dari salah satu media online membahas, kalau nggak salah nih, izin ngintip ya teman-teman, daripada ini data soalnya takut salah ntar. Jangan salah, Nah, digugat. itu makanya. Indonesia memiliki sekitar 99. 99,1 pengguna. Juta. 99,1 juta pengguna. 99,1 juta pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Oke, berarti punya hak pilih. Pasti. Pasti dong. Kira-kira ini para politisi baca data ini nggak? Atau jangan-jangan karena baca data ini makanya lomba-lomba bikin akun TikTok? Satu, bisa jadi para politisi emang baca data ini dan tahu data ini, atau ya nggak masa sih politisi senior nggak punya tim sukses, nggak punya konsultan politik. Tapi ya maksa. Ah. kayak maksa gitu. Jadi itu yang bikin tren sebenarnya, kemaksaan itu kadang malah bikin menarik gitu loh bang. Abang pernah nggak sih lihat temen abang nih ngejokes, bikin lawakan, saking nggak lucunya kita ketawa, pernah nggak? Oh itu itu ini istilah itu pernah saya dengar ya dari teman saya. Dia teman saya ini brilian ini dia Iya, gimana tuh? salah satu orang yang ditawari bekerja di Google. Ya. Wow. Tapi dia dapat penawaran kerja di Google itu by email. Tapi dia malah lebih milih jadi PNS tuh. Nggak tahu karena dia Emang gaptek apa gimana nggak tahu ya. Tapi nggak mungkin lah. nggak mungkin kaptek kalau Di nawarin Google. Google. Ya. Nggak tahu mungkin karena ada niat-niat luhur di balik itu sehingga dia betul. lebih milih jadi PNS gitu. Dia bilang karena dulu bosnya itu kerja di India. Ya, bosnya itu dari India kan, kalau perusahaan-perusahaan high-tech kan itu banyak CEO-nya dari India tuh. Oh, iya, betul, Dia bilang di India itu too bad is so good. Too bad is so good. Iya, jadi iya. tuh cocok tuh sama joke yang Iya, gak lucu, iya. tapi orang ketawa gitu. Ya mungkin kalau saya kan itu ya bang, Gen Z ya bang. Kalau salah satu tokoh yang tenar di Gen Z mungkin Panji Pragiwaksono ya, Oke. stand up comedian. Yap. Dia pernah bilang di suatu kontennya kalau sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, be different. Ya, be different, be different gitu. Ya karena dia berbeda saking garingnya atau saking nggak pantasnya melakukan itu, makanya trending. Nah, tanya nih. Tapi konteks trendingnya positif negatif kan itu balik lagi ya ke pengguna masing-masing ya. Nah, kalau gini, politisi, bikin akun TikTok. Ya, betul. Yap. Nah, di akun itu dia nampilkan apa ya? Dia nampilkan programnya nggak sih? Dia nampilkan kebijakannya nggak sih? Dia menampilkan pencapaiannya nggak sih gitu? Atau hanya memang ya tampil-tampil Mengikuti tren TikTok yang ada ya, Bang? ala cabe-cabean gitu? Kalau yang udah tahu ya, Bang? Saya nggak punya TikTok, jadi saya nggak bisa Harus ngecek. harus download, Bang. Itu trennya lebih cepat daripada Instagram kalau lihat ya. Saya nggak tahu apa itu TikTok itu apa akan mendatangkan manfaat atau mudarat bagi saya. Jadi saya belum putuskan untuk download TikTok. Gitu. Kalau sepemantauan Rino gimana? Kalau pemahaman Rino ya Bang, politisi-politisi ini mereka nggak secara langsung ngobrol menyampaikan bahwasanya saya punya program ini untuk seperti yang Rino bilang tadi, nggak eksplisit beliau menyampaikan pilih saya untuk ini. Enggak, tapi di situ sebagai ladang pencitraan. Misalkan dia lagi kunjungan kerja ke daerah A, dia lagi bikin konten tuh dengan mengikuti tren yang ada, trennya jedak-jeduk misalnya. Abang nggak tahu kan? Saya nggak tahu. Tren Iya, jedak-jeduk makanya download Bang biar relate ngobrol sama anak-anak muda zaman sekarang kan. Apa itu tren jedak-jeduk? Tren jedak-jeduk itu Bang intinya ada musik yang diedit sedemikian rupa sampai Yang bunyinya jedak-jeduk. ya kurang lebih seperti itulah. Nanti diisi foto atau video yang gitu itu namanya video jedak-jeduk ya Bang. Dan itu disisipkan programnya, kebijakannya gitu. Kalau program eksekusi programnya. Kebijakan mungkin kalau kebijakan Reno sendiri belum pernah lewat di FYP. Jadi di TikTok itu ada FYP namanya Bang. Apa tuh? For your page.
Oke. Jadi misalkan video-video yang trending itu lewat di sana. Oke. Tipenya di TikTok ini user interface-nya nggak sama kayak YouTube. YouTube kan kita cari Yap. siapa yang mau kita tonton kan. Kalau di Iya. sana nggak, di halaman awal tuh langsung muncul tuh. Oh ini konten yang lagi trending. Kita tinggal scroll-scroll, kontennya beda-beda terus. Dan politisi ngikuti tren itu. Iya betul. Dan yang bikin politisi itu menjadikan TikTok sebagai lahan basah ya bang sebenarnya bang. Eh, apa penggunaan TikTok bagi para politisi ini cuma di Indonesia aja atau memang udah mancanegara juga? Wah nggak mau udah mancanegara sih bang. Ada contoh? Contoh ya di Amerika Serikat nih bang. Amerika? Amerika Serikat itu negaranya banyak penduduknya kan. Yap. Yang Rino baca nih ada sekitar 136,4 juta orang menggunakan TikTok. Berarti dia pengguna nomor Di satu. April 2022. Nggak mungkin dong politisi nggak menggunakan itu sebagai media untuk menyampaikan, untuk bereksistensi, menunjukkan eksistensinya di sana. Nggak mungkin lah. Nah, tadi Rino juga bilang, Heeh. ya kan, bahwa data pengguna TikTok ini di Amerika 136 juta Heeh. orang. Di Indonesia terbesar nomor 2. Atau Indonesia terbesar nomor 2 di dunia. Pengguna TikTok. Ya. Dan itu di angka 99,1 juta jiwa dan berusia 18 tahun ke atas. Seberapa besar sih pengaruh TikTok ini bagi kesuksesan para politisi yang akan tampil di Pilpres 2024 mendatang? Aduh langsung ke Pilpres nih bang. Karena gini, karena setahu saya Heeh. politisi yang punya TikTok itu Heeh. itu namanya disebut-sebut tuh, entah itu sebagai capres, entah itu Sebagai sebagai cawapres Iya, gitu iya, kan. iya. Seberapa besar sih pengaruhnya gitu? Apa memang TikTok sedemikian pengaruhnya untuk popularitas kah, elektabilitas kah? Sehingga itu para politisi yang memang nggak bakat nge-TikTok maksain diri untuk nge-TikTok gitu. Menurut Rino gimana? Sebenarnya kalau di TikTok tuh ya bang, yang kita Rino lihat ya, yang sebenarnya kita nggak harus, yang seperti yang Rino bilang tadi, berbeda itu bagus itu. Nah, yang dibilang oleh Panci tadi. Oke. Kadang kita nggak harus maksain diri, misalkan ada tren dance ini, semua orang ikut dance ini. Kita coba bikin mungkin suatu tren yang baru. Siapa tahu kalau kita beruntung, karena gini bang, di TikTok itu sangat apa ya? Sangat menguntungkan untuk influencer UMKM. Lah hubungannya sama politik apaan no? Gini bang, gini soalnya. Kalau di TikTok itu siapapun yang apa ya, yang kontennya menarik, bisa dia trending, nggak memandang Anda itu siapa, punya followers berapa. Oke. Jadi politisi berusaha menggait itu gitu. Ya, itu bisa dimanfaatkan bang, pasti. Kalau begitu, Heeh. ada sisi jeleknya dan mungkin ada sisi baiknya gitu ya. Pastilah. Nah, kalau sisi jeleknya, kita bahas sisi jeleknya dulu. Heeh. Masa iya Presiden Republik Indonesia, orang yang akan menjadi pemimpin dari 270 juta jiwa lebih kurang, Heeh. itu didasarkan kepada popularitas dan followers di TikTok. Ya, Apa nggak terlalu beresiko kita no? kalau terlalu bilang berisiko atau nggak berisikonya ya balik ke strategi politiknya ya bang. Kalau misalkan balik ke 2024 bang, siapa tahu ini di TikTok memanfaatkan TikTok, memanfaatkan tren TikTok dan apa ya memanfaatkan TikTok ini untuk sarana kampanye misalkan di sana secara tidak langsung tadi Yap, ya, yap. untuk menaikkan popularitas. Ya nggak tertutup kemungkinan, karena kalau apa ya, untuk 2024 itu yang seperti yang kita sama-sama kita tahu ya, milenial dan Gen Z Oke. adalah pemilih mayoritas nantinya. Lebih kurang 60% ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya bang, 60%. 60%. Kalau nggak salah ya, 60%. mohon dikoreksi kalau salah ya teman-teman. Kalau nggak salah sih sekitar itu. Kan seperti data yang kita tahu tadi, 99,1 juta loh bang, milenial dan Gen Z menggunakan TikTok bang. Itu mungkin hampir 2/3. itu mungkin hampir separuh jumlah pemilih Oh kali iya. ya, jumlah pemilih. 1/2 kali berarti ya bang? ya. Iya, jumlah pemilih mungkin ya mungkin. Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komen Iya, di bawah. betul. Nah, itu kan dari aspek atau dari sudut pandang politisinya. Sekarang dari sudut pandang Gen Z-nya nih. Seberapa cerdas atau melek politik Gen Z ini sehingga dia bisa memfilter tampilan yang ada di TikTok itu murni pencitraan
atau memang ada isinya gitu? Seberapa cerdas Gen Z untuk memfilter itu? Kalau ngomongin cerdas nggak cerdas mungkin 50-50 ya bang. Kalau yang Rino lihat ya. Waduh, bisa hancur nih Indonesia kalau Oh begitu. asli kalau itu yang jadi patokan ya karena orang masih bisa loh berantem. Ada konten mereka berantem di kolom komentar yang sampai kata-kataan itu tuh itu kan bisa jadi suatu standar sebagai tolak ukur. Masih ada loh orang yang apa ya sedikit Indonesia ini salah satu netizen kalau nggak salah Indonesia yang paling ini brutal ya. paling nggak sopan nggak sih waktu itu? Bukan nggak sopan, dinilai salah satu netizen yang paling apa ya? Ada salah satu YouTuber di warga negara asing yang pernah tinggal atau mungkin masih tinggal di Indonesia yang mengatakan netizen Indonesia ini adalah salah satu pengkritisi paling tajam di betul. medsos. Ya karena popularitasnya sebanyak itu bang. Dan balik ke TikTok lagi ya bang ya. Dari data yang Rino tahu, rata-rata pengguna aktif Instagram yang 99,1 juta tadi di Indonesia, TikTok. Ya. Itu 23,1 jam per bulan setiap bulan. Berarti satu hari berapa jam tuh? Ya 24, berarti hampir dalam sebulan itu satu hari full untuk penggunaan TikTok. Ya berarti bisa diberatkan mungkin satu hari 1 jam lah minimal kan? Ya. Jadi jadi kalau peluang Gen Z memfilter konten di TikTok itu terhadap kepentingan politisi, terhadap kepentingan politik Indonesia ke depan, maka menurut Rino 50-50. 50-50 bang. Akan ada yang terperdaya dengan konten di TikTok. Ada yang malah ada yang tertarik untuk makin mengulik bagaimana beliau ini sebenarnya. Yap. Atau malah ada yang terima jadi udah ditelan mentah-mentah itu loh. Ditelan bulat-bulat. Bungkusan media apa itu yang dia telan ya. Kan seperti yang kita tahu bang, Indonesia kan negara paling malas membaca kan. Tapi paling rajin main TikTok. Betul. Nomor 2 di dunia bang untuk urusan kayak gitu-gitu kan, jumlah kan secara kuantitas ya. Oke. Menarik. Nah, ke depannya bang. Tunggu. Gimana? Politisi yang di Indonesia yang paling besar follower TikToknya siapa sih? Kalau di TikTok itu apa? Follower atau subscriber atau apa? Di TikTok itu followersnya kelihatan, jumlah likes video yang dia terima kelihatan bang. Total. Oke. Kalau politisi yang paling top ya, paling top di TikTok di Indonesia? Di Indonesia kalau nggak salah yang data terbaru sih kalau lihat di sini Pak Ganjar ya bang. Ganjar Pranowo dengan 4,2 juta followers dengan 88,4 juta. Jadi orang yang menyukai video yang beliau buat. Likes-nya kelihatan. Oke. Itu ya nggak mungkin di apa ya bang, nggak berpengaruh lah. 4,2 juta follower ini. Dan uniknya bang, di TikTok itu kalau kita nggak follow, bakalan tetap bisa videonya bisa nyampe ke kita. Jadi nggak cuma 4,2 ini. Oke. Sistemnya nggak sama kayak di Instagram atau di YouTube, algoritmanya. Makanya yang Rino bilang lebih bersahabat ke influencer UMKM tadi. Oke, nggak mesti follow ya? Nggak harus di follow. Kalau emang videonya banyak yang suka, banyak yang komentar, bisa muncul di akun siapa saja. 4,2 juta pengikut. 88,4 juta likes ya, atau suka yang diterima oleh akun TikTok Ganjar Pranowo. Kalau ini dijumlahkan berarti lebih kurang ada 92 juta. Kalau 92 juta itu memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, ya peluang menangnya besar ini. Ya tapi kan ngitungnya nggak sesederhana itu bang. Ya, kalau yang Reno lihat ya, karena untuk itu untuk likes itu bukan yang Reno tahu bukan satu video likes-nya segitu, bukan, tapi akumulasi. Bisa jadi satu orang bisa likes 5 video tuh hitung 5. Oke. Iya gitu loh maksudnya. I see. Oke, Ganjar Pranowo 4,2 juta followers. Next. Ada Bapak Sandi punya 1,1 juta followers dan 15,2 juta likes. Sandiaga Uno. Beliau juga aktif juga di juta. YouTube kalau nggak salah bang. Iya, saya nggak terlalu ngikutin tuh. Oke, Sandiaga Uno kadang-kadang juga bakal jadi capres nih. Tapi ya nggak tahu keputusan Gerindra seperti apa. betul. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil juga. Kang RK, Kang Emil dengan 1,4 juta
followers. Oke. 19,5 juta Like. likes. Lebih banyak dari Pak Sandi tadi ya, Bang? Ya, lebih banyak. Pengikutnya juga lebih banyak. Lebih uh. banyak. Kalau Pak Prabowo ada nggak sih? Pak Prabowo sih kalau beliau nggak punya ya kalau official akun TikTok Oke. yang beliau ya atau timnya Yang mengelola. centang-centang biru ya? Nggak ada. Tapi itu beliau itu paling sering loh sebenarnya muncul di TikTok. Politisi-politisi itu banyak banget loh Bang yang muncul di TikTok. Mbak Puan contohnya. Mbak Puan punya TikTok? Nggak punya, tapi sering. oh? Yakin, Bang. Mbak Puan Iya. kan salah satu yang paling muda nih di antara semua bakal calon presiden di 2024. Itu uniknya, berarti kan tren TikTok Kal- nggak memandang usia dong. Kalau Pak Prabowo nggak punya TikTok, ya wajar lah. Mungkin beliau orangnya nggak mau maksa, ya tanda kutip ya maksa. Iya. Kedua, ya mungkin tim sesnya juga menilai mungkin itu bukan platform yang cocok untuk Pak Prabowo. Tapi kalau Mbak Puan Sibuk kerja, Bang. kerja. Ya Satu toh? visi dong sama eksekutif dong harusnya Iya, dong. mesti. Pasti dong. Masa sih enggak? Pasti dong. Satu partai. Oke, berarti ya itu dia perbincangan kita kali ini. Tunggu Bang. Wait. Jangan langsung di closing. Kalau Rino nggak pengen gantian aja sama Bang. Menurut Abang gimana nih tren di TikTok ini sebagai sosial media yang baru ya? Tergolong baru, trennya cepat berubah, bisa disusupi politisi dan segala macam kepentingan. Iya, saya lupa. Apa tuh? Nanya. Salah satu nama yang paling hot sekarang. Anies punya TikTok nggak? Pak Anies dikelola timnya kalau nggak salah Bang. Tapi nggak tahu ya, apa kita cek dulu nih? Cek, monggo. Cek dulu ya. Saya takut nih data loh teman-teman salah nanti diserang sama Hot itu. item soalnya Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan. Ada? Tunggu Bang. Oh nggak ada Bang. Nggak ada. Tapi segini banyak video kalau kita ngetik Anies Baswedan segini banyak data. Tetap Anies Baswedan tampil di video TikTok. Iya, hampir banyak politisi yang membahas beliau. Tapi sama kayak Pak Prabowo, Mbak Puan. Tetapi gitu. nggak punya akun TikTok pribadi kali ya. Nggak punya, Seperti tapi- Mbak Puan dan Mbak Puan yakin? Coba dicek noh. Kita lihat ya Bang. Masa sih Mbak Puan nggak punya? Punya Bang. Tuh. Oke, Mbak Nggak Puan ada juga kan? nggak ada. Nggak ada kan? Berarti Pak AHY, kalau Pak AHY nih. Pak AHY ada. Bininya. Masa Pak AHY nggak ada? Iya. Masa sih nggak ada? Nggak ada Bang, kalau beliau ya. AHY itu yang paling muda loh. Nggak ada Bang. Oke. Ini kalau galeri AHY ini mungkin kayak semacam fanbase-nya ya kali ya. Ya. Tapi lumayan loh followersnya Bang. Oke. 260 juta dan 4, No. 260.000. iya, sorry. 260.000 pengikut, 4,7 juta yang suka. Tapi nggak tahu ya apakah ini dikelola oleh beliau pribadi atau timnya. Soalnya nggak ada centang birunya ya Bang. Iya. Nggak ada tanda verifikasi sahnya. Akun ya? Kalau menurut Abang sendiri gimana nih Bang? Apakah kan nih Gen Z milenial pemilih yang paling banyak nih di Oke. tahun 2024 nanti itu Lebih kurang mayoritas. 60%. Kalau menurut Abang seberapa gede sih pengaruh sosial media pada umumnya dan TikTok pada khususnya untuk 2024 untuk para politisi ya? Gimana Bang? Kalau Sebesar apa kira-kira Bang? pengaruh media sosial terhadap politisi itu ya seperti yang Rino bilang tadi. Kita bicara media sosialnya dulu ya. Terserah itu platformnya macam-macam. Ada YouTube ada mungkin. Facebook, YouTube, Betul. Instagram, Twitter dan segala macam gitu. Nah, memang itu adalah salah satu cara paling murah bahkan gratis kan. Bayangkan Modal kuota sama handphone doang ya iya, Bang? cuma modal kuota sama handphone gitu kan. Bayangkan kalau semua yang diucapkan oleh seorang politisi atau janji-janji kampanyenya itu atau program-programnya itu harus dicetak koran setiap hari, dia harus bayar berapa? Iya, betul. Dan kemudian capaiannya sebaran koran itu Nggak seluas itu juga ya. jauh. kan? Jauh. Sementara kalau media online, selagi orang punya kuota, selagi di situ jaringannya ada, orang bisa terima semua Betul, informasinya betul. itu. Jadi media sosial bagi para politisi adalah sebuah kewajiban, must have gitu, must have item gitu. Betul. Baik di tingkat pusat maupun daerah ya Bang? Yes, pasti baik tingkat pusat ataupun daerah. Tapi permasalahannya begini, khususnya TikTok misalnya gitu, atau juga mungkin media sosial yang lain gitu. Banyak politisi yang terjebak penggunaan media sosial itu dengan pencitraan, tetapi meninggalkan bagian paling penting dari penggunaan media sosial itu dalam aspek politik, yaitu pendidikan politik.
Betul. Nah. Betul. Coba Rino bayangkan jika media sosial itu digunakan sebagai salah satu sarana pendidikan Pendidikan politik, politik. berbiaya murah, Nggak menarik dong, Bang. memang nggak menarik. Iya, gitu. nyatanya kayak gimana di lapangan? Coba Nah, kita lihat. nggak bisa dikatakan nggak menarik, kan itu tergantung tim kreatifnya Betul, mengemasnya sepakat. seperti apa. Ya mungkin Ya kan? kita bisa aja dong main TikTok tiba-tiba bikin konten jedang-jeduk sambil itu. Ya monggo, tetapi ada isinya. Betul. Kalau saya sih pengennya begitu. Gitu. Sambil ada edukasinya lah ya. Iya gitu, sehingga orang yang hobi jedak-jeduk pun sambil dengerin musik jedak-jeduk ya dia dapat informasi baru. dia dapat pengetahuan, dia dapat pemahaman tentang misal kita ambil contoh seorang Anies Baswedan misalnya. Betul. Oke, dia tampilnya di TikTok, terserah kontennya mau seperti apa, terserah musik backgroundnya akan seperti apa gitu. Tetapi di tayangannya itu dia menjelaskan, ini loh yang akan kami buat kalau kelak kami terpilih sebagai presiden 2024. Iya. Nah, kemudian di video TikTok ini berapa lama sih Apanya? durasinya? Wah. Saya kan sebagai penikmat bukan konten kreator ya, Bang ya. Nggak tahu ya, tapi bisa sampai 5 menit kalau nggak salah, Bang. Nah itu cukup. Sangat cukup sekali. More than enough gitu. Nah untuk mencapai ini loh yang akan kami lakukan gitu. Nah itu kan jadi penggunaan TikTok itu ya mbok jangan ya kalau dancer menggunakan TikTok untuk dancing it's okay gitu. Itu cocok. Kan gunakanlah segala sesuatunya itu kan sesuai pada tempatnya gitu. Kalau kita politisi ya berilah edukasi politik. Berilah pendidikan politik kepada yaitu para followersnya, para apa itu yang ngasih like ke videonya gitu kan. Nah kalau menurut saya gitu. Ke audiensnya lah ya berarti ya, Bang. Ke audiensnya gitu. Kalau semata-mata TikTok itu digunakan untuk pencitraan, digunakan untuk tindakan-tindakan yang maksa, ya. Maksa tadi seperti yang saya bahas tadi gitu. Iya. Kita hilang gitu. Kita lost aspek edukasinya dari sebuah platform bernama TikTok yang penggunanya hampir mencapai separuh jumlah penduduk Indonesia. Iya sih. Jadi ya Gitu no. Nah makanya tadi saya sempat tanya ke Rino, itu Gen Z bisa filter nggak gitu? Jangan-jangan cuma karena ini bapak ini dia jogetnya lucu loh. Ya yuk kita pilih untuk jadi presiden 2024. Wah kacau sih. Kan berantakan no kalau begitu. Berarti kalau gitu kan bisa kita simpulkan bahwasannya ya tren sosial media seperti TikTok ini kan ibarat khususnya dalam politik ya, Bang. Yap. Itu ibarat pisau bermata dua. Yes. Ada positifnya tapi negatifnya nggak mungkin hilang kan begitu. Kalau efek negatifnya menurut Ino masih bisa sedikit ditumpulkan dengan cara perbanyak konten edukasi politik di sana, Bang. That's it. Nah, karena pengguna TikTok ini 100 juta itu adalah Gen Z, nah maka itu bagian dari tanggung jawab Rino. Karena kalau saya kan nggak masuk Gen Z gitu. Gen Z ini dari tahun berapa sih? 97 sampai 2012 kalau. Wah, saya jauh dari Gen Z gitu. Iya, Bang. Jauh saya dari Gen Z. Bahkan saya baru kenal istilah Gen Z itu baru sekarang. Aduh, tahun 97 udah ngapain, Bang? Saya 97 udah tamat SD. Oh, saya belum langsung. Oke, itu dia perbincangan kita kali ini bersama Rino, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas tentang pengaruh TikTok terhadap politisi dan Pilpres 2024. Jangan lupa untuk komen-komen di bawah jika ada kritik dan saran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi di episode berikutnya. Masih ada, No? Wah, seru sih kalau kita tandeman kayaknya, Bang. Ngobrolin apa aja kali ya? Yang lagi hits kali Oke, ya. sip. Jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lagi in dan menarik untuk dibahas. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.